Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul MM. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Mio kali ini melakukan ritual kepada si Taro, gak tahu fungsinya buat apaan. Di sisi lain ada cewek yang memperhatikan sambil mengukur kemesuman si Taro. Yang luar biasa katanya, Taro pun ditendang, bocah itu mengincar si Taro. Setelah itu si Tatsukichi dapat surat dari si Yumi, yang nampak gak mau Taro tahu soal ini. Secara mengejutkan, Taro pun dapat surat dari seseorang, lalu dia membacanya. Dia menyuruh Taro untuk ke klub ilmiah sesudah pulang sekolah. Terus dia nanyain hal tersebut kepada si Tatsukichi yang tahu soal klub itu. Ketuanya bernama Noah, dia jenius, memiliki IQ 200 dan juga dia imut. Tak lama datang si Yuno, dia memberitahu kalau Mio kagak bisa masuk klub dulu. Tapi bukan berarti klub tersebut libur, mereka tetap masuk. Pas pelajarannya dimulai, Taro masih memikirkan surat itu. Antara dia harus datang atau enggak. Dia takut penyakitnya itu disebarkan. Singkat cerita, bel pulang berbunyi. Taro memutuskan untuk pergi ke klub ilmiah. Pas masuk, ada seorang loli berambut hijau dan dia Hiragi Noa. Di situ dia tertarik sama si Taro dan juga pengen meminta bantuan untuk eksperimennya. Sampai dia menggoda segala. Alhasil si Taro menikmatinya. Lalu si Taro digantung, lalu menyetrumnya sampai satu sekolah menyala. Tak lama datang asistennya Shinoa yang bernama Himura. Dia memberitahu untuk menghentikan Shinoa. Karena kalau enggak, semua siswa bakalan mesum semua. Sekarang masih sebagian yang kena. Mereka berdua cepat-cepat keluar. Di sana murid udah kacau semua. Termasuk si Yumi sama si Yuno. Yuno langsung mengirim Taro keluar. Himura terus mengingatkan untuk cepat-cepat. Noah berada di atap sana. Kalau sampai telat, satu dunia ini bakalan mesum semua. Bencana pun terjadi, banyak orang-orang yang menghalangi Himura, lalu memberikan sabuk super kepada si Taro. Karena situasinya memburuk, Himura menyuruh Taro untuk pergi duluan. Dunia ada di tangan dia sekarang. Sesampainya di sana, Noah memberitahu kalau dia sebentar lagi dunia ini bakalan jadi mesum semua. Karena gak mau ada yang ganggu, Noah mengeluarkan robotnya yang besar. Si Taro pun dihajar habis-habisan oleh robot tersebut. Setelah itu dia baru ingat kekuatan sabuk itu harus dipenuhi dengan kemesuman. Alhasil si Taro mempunyai ide untuk memanas-manasi si Mio. Mio langsung datang dengan cepat dan langsung menghajarnya. Tapi gak sengaja celananya melorot. Mio tambah kesel lagi. Tapi sabuk itu mendapatkan energi kemesuman yang sangat tinggi. Jadilah si Taro itu menjadi Super Saiyan mesum. Udah mirip-mirip Dragon Ball. Ada Kamehamehanya juga lagi. Setelah dikalahkan, Noah masih belum menyerah, malah rencananya beberapa menit lagi berhasil. Taro menanyakan alasan dia begitu, karena Noah itu jenius. Dari kecil dia ngumpulnya sama orang dewasa, jadi dia mau main aja sulit, alhasil dia kagak punya teman. Noah hanya membutuhkan seorang teman, makanya dia melakukan semua itu. Taro yang merasakan hal begitu, dia mau membantunya menjadi teman dan akan mengabulkan semua permintaan si Noah. Lantas dia bahagia, tapi alatnya itu terus berlanjut dan kagak bisa dihentikan. Taro udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Tak lama dia dapat bisikan dari para mesumer di seluruh dunia dan mengumpulkan energi mesum kepadanya. Alhasil dia berubah lagi jadi Super Saiyan dan langsung menghancurkan alat tersebut. Shinoa sangat baper di situ dan langsung kabur. Kocaknya Mio yang dari tadi kagak ngerti, dia masih kagak terima dijelek-jelekan sama si Taro dan masih ingin menyiksanya. Keesokan harinya, Taro masih mendapatkan siksaan itu. Tak lama datang Shinoa memberikan hadiah bunga buat si Taro. Bunga itu bunga leilak, yang artinya cinta pertama. Singkat cerita, ketika Taro lagi tidur, dia diliatin sama kakak lolinya. Dia udah kagak kuat lagi, tapi HP si Taro berbunyi. Di situ pun ibunya mau ikutan. Pas dibaca SMS-nya, ternyata dari Yuno.
Tuh orang berdua langsung mempunyai rencana buruk. Setelah itu Shitaro dilatih militer layaknya tentara. Dia disiksa habis-habisan, kagak sengaja dia lihat roknya yang pendek itu. Dan juga Mio ampe masang ranjau segala. Mio menyuruh untuk melewati ranjau tersebut. Taro dengan mudahnya melewati itu, tapi lagi-lagi dia ditendang. Terus entah kenapa Mio itu kayaknya menggoda lagi Shitaro. Lalu dia dikasih hukuman push up 1000 kali. Tapi di punggungnya Mio menaikinya. Taro kepikiran kalau dia jadi seekor kuda. Jadi dia ajak pergi si Mio. Sesudahnya Taro udah kelelahan dan juga babak belur di situ. Tak lama si Yuno datang menggunakan seragam suster yang membuat Taro tergoda. Dia sangat ingin memakainya walaupun gak akan secantik si Mio. Tapi dia udah manis memakai pakaian tersebut. Tapi keributan dimulai lagi ketika topi si Yuno jatuh. Ada aja. Sore harinya Taro pulang dengan muka lesuhnya. Kakak sama emaknya langsung gercep menyuruhnya mandi. Itu orang berdua pengen mandi bareng. Alhasil Taro usir itu orang berdua. Mereka berhasil mengambil HP-nya si Taro. Lalu melakukan rencana jahatnya dengan meng-SMS Yuno. Dia yang lagi mau mandi keganggu. Keesokan harinya ada yang mencet bel pintu. Pas dibuka ternyata itu si Yuno. Dia ke situ. Katanya si Taro lagi demam. Taro bingung di situ. Emaknya menyuruhnya buat masuk. Emak dan kakaknya tumben-tumbenan memberikan aura baik menerima cewek ke rumahnya. Tapi kayak masih belum terima alias terpaksa. Yang punya tuan rumah masak untuk kedatangan si Yuno. Yuno merasa kalau keluarga si Taro sangat hangat. Tak berselang lama masakannya selesai. Yuno langsung menyukai masakannya. Di situ Taro masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lalu emaknya menanyakan hubungan mereka apa. Udah kencan apa belum? Di situ Taro berpikir kalau kedua orang itu udah dapat hidayah untuk jadi orang normal. Setelah makan, tuh orang berdua gagal melakukan rencananya. Jadinya mau ke rencana selanjutnya. Taro mau menuju ke kamarnya. Dia masih terharu. Pas kamarnya dibuka, banyak sekali sampah di situ. Yuno yang kagak bisa masak, seenggaknya dia bisa beres-beres. Tapi dia kaget ada foto pria berotot di situ. Tapi si Taro sama sekali kagak tahu. Terus banyak baju lelaki juga. Ini makin ngawur aja. Setelah dibersihkan semuanya, mereka jadi canggung. Kagak ada yang ngomong. Taro menyarankan Yuno untuk ke emaknya Taro aja. Cuma dia kagak masalah berduaan di kamar. Kalau sama Taro mah. Lantas Taro baper. Yuno baru sadar kalau laki dan cewek di kamar harusnya ngapain. Emak dan anak yang udah gak tahan langsung ke rencana keempatnya, yaitu mendobrak masuk dan memberikan album foto sewaktu si Taro kecil. Sampai dua orang itu yang malah ribut. Pas malam harinya si Yuno mau pulang. Taro meminta maaf atas semua kejadian di rumahnya. Tapi Yuno merasakan kehangatan di rumah tersebut yang membuat si Yuno iri kepadanya. Tahu sendiri bapak dan emaknya Yuno itu bercerai. Terus di situ si Yuno ngomong kalau dia mau mempunyai cowok baik dan memiliki keluarga yang penuh dengan kehangatan. Lalu dia langsung pergi. Tak lama emak dan kakak lolinya merasa sakit hati. Di depannya terdapat kertas yang isinya rencana mereka berdua. Taro mulai menyadari kalau kejadian aneh itu adalah ulah mereka berdua. Mereka berdua mau kabur, tapi ada Michiru yang menangkapnya. Taro mengizinkan Michiru untuk mengambil foto menggunakan baju apapun sesuai Michiru mau, dengan gratis. Singkat cerita, mereka klub tenaga sukarela mengunjungi laut yang mana mereka belum tahu kalau tempat itu ada hiunya. Tapi si Taro terus mendapatkan siksaan dari si Mio. Katanya baru awal, setelah itu Taro digiring ke daratan. Ternyata Mio sengaja nyari hiu, tapi hiunya kagak muncul-muncul. Alhasil dia ke cara selanjutnya, yaitu dengan memasang kepiting ke tubuhnya. Apakah ada efek disakiti oleh kepiting? Pas dicobain dan dibantu oleh cewek-cewek hasilnya masih sama. Masokisnya kumat. Terus ke cara selanjutnya lagi, yaitu dengan meletakkan Taro macam dikubur. Tapi sayangnya masih gagal juga. Malah Yuno menonjok si Taro. Di sisi lain Tatsukichi yang baru beres makan kedatangan si Yumi. Dia sedikit menggodanya karena Tatsukichi udah kagak tahan. Dia mengalihkan perhatian kepada si Taro dan Yuno yang lagi perawan di tengah lautan. Taro cemas, Yuno diam berduaan sama laki-laki macam Taro. Tapi si Yuno santai aja. Yuno ngajakin ke festival setelah mainnya selesai. Tak lama ada hiu di bawah mereka. Dan di situ Yuno kagak tahu posisi, jadi androfobianya kumat.
Mio kesal hiunya baru muncul, tapi katanya itu bukan hiu asli. Mereka berdua digiring ke sebuah pulau lain. Ternyata benar hiu itu bohongan, melainkan sebuah robot. Apalagi kalau bukan buatan si Noah. Noah menagih janji yang Taro janjikan kalau dia bakalan bermain beberapa permainan dengan Noah. Dan hari itu Noah pengen main bareng. Cuma di situ Yuno kagak sudi karena dia udah mempunyai acara dengan dia dan juga teman-temannya. Karena ribut terus, Taro mengajak main bertiga aja. Si Noah pengen main rumah-rumahan, dia juga udah mempersiapkan rumah tersebut. Lalu memilih peran masing-masing. Di situ terjadi ribut lagi karena pengen jadi istrinya si Taro, alhasil menggunakan sweet biar adil. Dan sweet itu dimenangkan oleh Yuno. Yuno menjadi layaknya istri si Taro. Tak lama datang si Noah yang ngaku kalau dia selingkuhannya. Udah 3 tahun mereka bersama. Noah melihat rumah tangga si Yuno itu ribut terus. Dan juga Yuno belum pernah memegangnya. Karena kesal, Yuno akhirnya memegang si Taro. Tetap aja androfobianya kumat. Tak lama kemudian teman-temannya datang. Di situ mereka menghancurkan drama yang mereka buat. Jadi makin pusing. Noah dikatain tubuhnya macam anak SD. Dia auto marah digituin. Lalu mengeluarkan minuman yang mana efek minuman tersebut tubuhnya jadi ketat begitu. Di sisi lain Himura murka. Noah mencoba mendekati si Taro, tapi tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Lalu petir menghantam rumah milik si Noah. Dia marah kalau Noah meminum minuman itu. Hanya Tarolah yang bisa menghentikannya. Di situ Taro dipasangin sabuk mesumnya lagi. Lalu Taro disiksa terlebih dahulu. Biar kemesumannya naik dan berubah menjadi Super Saiyan lagi. Setelah kejadian itu, mereka ke festival yang Yuno omongin tadi. Yuno sangat jago menangkap ikan. Terus si Taro mencari kapas permen, tapi Yuno udah menyiapkannya. Dia sangat senang di situ. Singkat cerita, kali ini Taro dihipnotis sama si Mio. Awalnya Taro kagak percaya bakalan berhasil, tapi dia benar-benar ngikutin omongan si Mio. Lalu dicoba lagi yang kedua kalinya, berhasil lagi. Taro masuk ke dalam mimpi gitu, terus terjerumus ke bawah tanah. Dan dia langsung tersadar. Tak lama ada si Noah datang. Pas sekali si Taro tiba-tiba mendekatinya lalu memuji si Noah. Alhasil Noah baper dan langsung membawa si Taro. Ada Himura pun Noah cuek malah menghajarnya. Sifatnya udah mulai aneh. Mereka bermain di tempat gelap. Mio langsung rusuh di situ dan langsung menghipnotisnya lagi. Tapi dia makin menjadi-jadi. Ngedeketin si Yuno pas ditonjok dan balik lagi Taro udah jauh berbeda. Mio langsung terpojok olehnya. Siswi di situ melihat mereka yang lagi di posisi itu. Karena Taro melihat siswi itu menggoda, alhasil dia mengejarnya. Lalu Taro ke klub. Kali ini Michiru yang jadi target. Dia memeluk betisnya. Tak lama si Mio datang dan langsung memukulnya. Di situ dia bercerita kepada Michiru kalau sekarang dia jadi berubah, tambah parah. Mungkin itu efek dari hipnotis. Di sisi lain Taro lagi menggoda cewek. Mio langsung membawanya. Kini dia semakin parah. Udah layaknya orang gila. Mio langsung mencoba menghipnotisnya lagi. Dan hasilnya dia kembali seperti biasa. Yang luar biasanya ketika dia disakiti dan diolok-olok, Taro jadi sakit hati. Masokisnya kini udah hilang. Semuanya terkejut dan senang penyakitnya bisa hilang. Keesokan harinya Mio mencoba mengecek kembali dan emang udah hilang. Tapi ada yang aneh. Taro membawa makan untuk Tatsukichi. Makannya pun tukeran. Yuno merasa aneh juga di situ. Pas olahraga juga si Taro mau bareng-bareng ampe diikat kayak gitu. Lalu terjatuh. Temannya yang melihat itu merasa aneh. Kini Taro sukanya sama laki-laki. Setelah itu si Mio menyiksa si Taro karena kagak normal-normal. Dia tetap suka sama Tatsukichi. Lalu lanjut ke rencana selanjutnya, yaitu dengan menggoda si Taro menggunakan cosplay. Lagi-lagi dia kagak tertarik, dia tetap teguh yang dia suka adalah Tatsukichi. Setelah pulang sekolah, dia meminta izin ke emak dan kakaknya kalau dia suka sama Tatsukichi. Besoknya, Tatsukichi mulai kerepotan, si Taro jadi kayak begitu. Alhasil dia berganti pakaian jadi wanita. Tapi tetap aja dia menyadari lalu Taro berubah juga jadi wanita.
lalu dansa bersama sampai kagak malu mereka dansa di depan banyak murid. Setelah kejadian itu Shitaro dikurung. Di sisi lain Yuno masih kepikiran Shitaro yang udah berubah gak kayak dulu lagi. Dia akhirnya melepaskan Shitaro untuk memberikannya makan dan minum. Di situ Yuno mencoba menyadarkan Shitaro, tapi yang ada di pikirannya hanya Tatsukichi. Terus dia meminta minum kepada Shitaro. Pas dia minum, jantung dia dagdugdug. Karena secara tidak langsung mereka udah ciuman. Tapi Taro lagi-lagi Tatsukichi yang membuat si Yuno menangis. Mio yang melihat itu merasa marah dan langsung menyiksanya. Di situ Taro bermimpi bertemu dengan dirinya yang lain, yang mana itu diri masokisnya. Tak lama Taro meluncur lagi ke bawah lalu pingsan. Ketika dia sadar, kondisi dia sudah menjadi dia yang dulu. Yuno sangat bersyukur walaupun masokisnya masih ada. Tapi setidaknya dia normal kembali. Yuno langsung lari saking malunya. Kini Mio harus menyembuhkannya dari awal lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.